Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan sistem informasi bisnis dengan seluruh kegiatan perusahaan mulai hulu hingga hilir. Ya, kita masuk ke pendahuluan. Perkembangan pesat dari teknologi informasi maupun proses pabrikan mengakibatkan pendeknya siklus hidup produk. Setiap perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan yang cepat, mudah, dan terus menciptakan berbagai inovasi-inovasi baru untuk tetap dapat unggul dan bertahan di pasar. Selain produktivitas dan efisiensi yang perlu ditingkatkan, perusahaan juga harus memahami dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, di sini saya mengambil temanya supply chain ya. Menurut Pujawan dan Mahendrawati 2010 menjelaskan bahwa pentingnya peran semua pihak mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer dalam menciptakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat. Inilah yang kemudian melahirkan konsep baru, yaitu supply chain management. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto 2002, manajemen supply chain adalah perluasan dan pengembangan konsep dan arti dari manajemen logistik yang berperan dalam mengatur arus barang antar perusahaan dan semakin berkembang menyangkut pada hal-hal yang diperlukan oleh pelanggan. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir serta pengiriman ke pelanggan. Menurut Ezer Bender 2004. Ya, supply chain management ini dapat didefinisikan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencangkup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Di dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu satu, yang chain pertama yaitu supplier. Jaringan bermula dari sini yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana rantai penyaluran baru akan mulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku cadang, dan lain-lain. Yang kedua, chain 1, 2, 3, supplier, manufaktur, distribution. Barang yang sudah dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Yang ketiga, alurnya itu chain 1, 2, 3, 4, supplier, manufaktur, distribution, retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Yang keempat, chain 1, 2, 3, 4, 5, yaitu supplier, manufaktur, distribution, retail, outlet, customer. Para pengecer atau retail menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. Yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, warung-warung, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini proses supply chain management ya. Dari perusahaan ke distributor, didistribusikan ke supermarket, baru masuk ke pengguna-penggunanya ya. Nah, di sini ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu satu, pertama, aliran barang dari hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Dan yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Yang contohnya tadi, gambar tadi. Ini penjelasannya, sedikit penjelasannya. Nah, ini IT dalam supply chain management ini ada kaitannya. Ada banyak keterlibatan IT dalam supply chain management, di antara lain dalam bentuk satu, Enterprise Resource Planning atau ERP.
suatu metode mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu, hanya baik itu menyangkut otomasi back-end office system, front-end office system, maupun dalam hal peningkatan efisiensi, kualitas dan produktivitas serta keuntungan. Ini menurut Turban et al. John Wiley and Son Inc. 2004. Yang kedua, Interorganization Information System atau IOIS, suatu sistem yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi yang berada dalam dua atau lebih organisasi guna meningkatkan efisiensi proses transaksi bisnis seperti pemesanan, penagihan, pembayaran, maupun lainnya. Yang ketiga, Electronic Data Interchange atau EDI, segala hal yang berkaitan dengan standar perpindahan data yang berhubungan dengan transaksi bisnis antara komputer. Yang keempat, Virtual Enterprise atau FE. Mohon maaf ya, agak batuk. Suatu jaringan dari beberapa perusahaan yang independen, sangat mungkin dahulunya sesama kompetitor bersama-sama dan bekerja dalam mempercepat peningkatan keuntungan dan meraih kesempatan dengan menggunakan Information and Communication Technology atau ICT. Itu menurut Guna sekarang Ngai Ejor 159 2004 ya. Ya, yang kelima yaitu e-commerce, seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelian, penjualan, pengiriman maupun pertukaran produk, servis maupun informasi melalui bantuan jaringan komputer, termasuk juga internet. Ya, ini juga dapat di Turban et al. John Wiley dan Son Inc. 2004. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimaklumi. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.